Racikan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kali ini channel UI Watch Plus sedang kedatangan tamu yang spesial, yaitu Pak Jenderal Nur Rahman. Beliau adalah seorang gubernur Akmil, mantan gubernur Akmil, dan pernah menjadi komandan intelijen Angkatan Darat, ya, dan pernah menjadi Aspan Aspam ya? Aspam. Ya, pengamanan ya? Ya, Kasat ya. Nah, kebetulan dengan kehadiran beliau kita akan membahas tentang perihal politik dan keamanan kali ini, ya. Mungkin pertanyaan pertama, Pak Nur Rahman ya. Bagaimana pendapat Pak Nur Rahman tentang situasi politik di Indonesia hari ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami diundang untuk diajak sekedar untuk berdiskusi ya dengan para anak-anak muda, mungkin setara dengan cucu saya kali mungkin ya. Jadi kalau bicara mengenai masalah politik dan keamanan, mungkin saya lebih kepada keamanan saja ya. Tentang situasi sekarang, sedikit mungkin membandingkan dengan pengalaman masa lalu, di mana kami mungkin pada tahun 98 ya ikut terlibat dalam proses, baik itu memantau keadaannya, kemudian ikut bersama-sama dengan aparat lain untuk bersama-sama mengatasi sampai dengan, anggaplah kita menyebut keberhasilan angkatan apa itu ya, reformasi lah, katakan begitu ya, dengan segala macam euforia ya, euforia kemenangan lah, kira-kira begitu. Tentu kita juga masih ingat ada beberapa korban pada saat itu ya. Nah, bila hal tersebut kita bandingkan dengan situasi sekarang ini, di mana beberapa hari yang lalu ya, pada tanggal 25 Agustus yang lalu, yang semula mungkin orang mengatakan ada yang kecolongan, tapi ternyata memang buktinya ada yang kecolongan, kira-kira ya Pak ya, mungkin ya. Tidak kita bayangkan akan terjadi kegiatan atau adalah semacam chaos mungkin ya. Bukan hanya demonstrasi mahasiswa dan buruh, tapi juga sudah ditumpangi oleh macam-macam kelompok dengan tentu dengan segala macam kepentingan. Hingga kemudian kita menyaksikan bahwa ternyata kemarahan masyarakat ini, yang dalam hal ini diwakili mungkin oleh mahasiswa ya, yang masih murni banget berkaitan dengan mungkin menuntut keadilan, kemudian kesejahteraan sebagainya, itu termasuk juga perlakuan yang berlebihan terhadap DPR, bahkan tuntutan untuk membubarkan DPR juga berangkat dari ketidakadilan ya. Tapi kemudian ditumpangi oleh macam-macam kelompok, lalu terjadilah pembakaran kantor-kantor institusi ya, termasuk juga kantor-kantor polisi. Memang aneh ini, ya kan? Polisi yang kita harapkan sebagai aparat untuk mengamankan demo, sekarang malah polisi yang di demo. Besar kecurigaan memang situasi keamanan ini, termasuk demo ini, terjadi akibat karena mungkin sudah saking menumpuknya mungkin ketidakpuasan ya dari kelompok masyarakat terkait dengan masalah ekonomi ya, terkait juga masalah mungkin hal-hal lain tentang perilaku dari pejabat. Lalu kemudian kita sama-sama menyaksikan mungkin ada ucapan-ucapan yang tidak wajar ya dari seorang pejabat negara lah, katakanlah ya, pejabat publik lah ya. Sehingga saya mendapat kesan bahwa memang sekarang suasananya memang ya agak serius ya, dan tentu perlu melakukan langkah-langkah yang baik berkait dengan proses untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Tuntutan masyarakat itu kan kalau tidak salah ya, ini kalau tidak salah yang kita sepakati aja ya. Yang pertama keadilan di bidang hukum, yang kedua itu tuntutan untuk membubarkan DPR ya, kemudian mengganti Kapolri, kemudian ada lagi mungkin hal-hal lain berkait dengan RUU apa itu ya, RUU perampasan aset. Nah, ternyata kemudian dalam pelaksanaan itu para aparat atau katakanlah pejabat itu tidak secanggih, tidak se-wise, tidak sebijak bagaimana mengatasi tuntutan dari para katakanlah para mahasiswa maupun kelompok-kelompok masyarakat ya, yang ujungnya adalah bukannya meredam demo, tapi justru menimbulkan suatu karena adanya korban ya dari perilaku aparat.
Anggaplah, saya nggak tahu apakah itu aparat polisi ya, tapi yang pasti bahwa ada satu korban yaitu ojol ya, yang kelindas mobil itulah yang kemudian menjadi pemicu yang luar biasa. Nah, menyebabkan seolah-olah ini sebenarnya tingkat ancamannya itu bukannya sekedar tuntutan terhadap DPR, tapi juga menyangkut polisi juga ya. Ada yang minta dibubarkan lah, apa diminta direformasi lah, ada yang minta Kapolrinya diganti dan sebagainya. Jadi menurut pendapat saya, memang presiden kita ini benar-benar harus berhati-hati untuk mengambil suatu keputusan yang tegas tapi bijaksana untuk tidak terkesan seolah-olah tergesa-gesa tapi salah. Ya. Tapi itu pun juga ada risikonya, karena ada risikonya bahwa dengan ketidaktergesa-gesaan itu lalu kemudian menimbulkan kesalahan itu lambat, lalu kemudian digiring lagi menjadi opini bahwa barangkali dia tidak berani mengambil keputusan karena masih ada pihak lain yang cawe-cawe, kira-kira begitu ya, yang memiliki kepentingan gitu. Nah, ada hal-hal lain lah yang mungkin punya kepentingan lain untuk kemudian membuat Prabowo ini menjadi downgrade ya, untuk di-impeach sampai ke situ kan. Nah, menurut saya ini sudah kombinasi antara kepentingan tadi keamanan, kemudian tadi politik segala macam ya, dan ekonomi pasti terbawa-bawa ya. Lahirlah kemudian isu-isu mengenai pergantian menteri keuangan segala macam itu pasti ada kaitannya dengan ekonomi, pasti ya. Dan saya pikir apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden dengan kondisi seperti ini langkah awal yang bagus, tetapi tidak boleh terhenti sampai di situ saja. Tentu masih perlu ada langkah-langkah berikutnya yang lebih konkret, lebih tegas lagi. Tetapi untuk sampai ke situ tentu perlu ada dukungan masyarakat yang sebesar-besarnya dari semua unsur ya. Karena tanggung jawab berkaitan dengan pengendalian situasi stabilitas keamanan ini kan saya tidak yakin itu bisa diselesaikan oleh aparat keamanan saja. Baik itu polisi maupun TNI. Apalagi kan polisi kan jadi target. Polisi jadi target, TNI sendiri kadang-kadang juga mungkin masih ada semacam kesan seolah-olah tidak mau juga dianggap mengambil alih peran orang lain, karena selama ini kan dianggap semua hal berkaitan dengan keamanan dalam negeri itu tanggung jawabnya polisi. Begitu TNI turun tanpa ada suatu koordinasi yang bagus, terjadilah seperti mungkin yang kita dengar ya, nggak tahu ada namanya ketangkap ya, agen-agen intelijen yang seperti ini diviralkan ya. Itu sebenarnya itu nggak etis sebenarnya itu yang begitu, karena saya yakin di dalam semua aktivitas demonstrasi itu semua institusi itu pasti akan menurunkan aparat intelijen, pasti. Mau kejaksaan, mau TNI, mau BAIS, mau BIN, mau segala macam pasti. Yang aneh itu adalah begitu ketahuan terus diumumkan di publik, di publik itu diviralkan gitu. Nah, itu yang agak aneh. Apa maksud dan tujuan daripada memviralkan itu semua? Dan siapa yang memviralkan itu dan untuk apa? Nah, udah pasti itu akan melemahkan soliditas. Itu yang justru menjadi sumber dari kekacauan itu sendiri gitu ya. Bisa menjadi sumber kekacauan, bisa juga menjadi justru perpecahan antara polisi dengan TNI menjadi semakin melebar. Tadinya itu kita membangun soliditas untuk polisi yang diserang, kita yang angkat TNI itu mencoba menolong, tapi sekarang justru TNI dianggap, walaupun dikatakan oknum ya, tapi itu kan dimana-mana mesti itulah. Sekarang kan tuh sepertinya kayak polisi itu lagi diadu nih sama masyarakat. Lagi diadu masyarakat sama TNI. Tapi itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Nah, ini mungkin memerlukan suatu sikap yang dewasa, baik itu di kalangan polisi maupun di kalangan TNI sendiri. Dalam perihal keamanan nih, Pak Nuraman, kira-kira bagaimana aspirasi masyarakat ini supaya bisa lebih didengar, tapi bisa dalam kondisi yang lebih kondusif? Yang pertama itu kan masyarakat kan tidak terlalu banyak, tentunya itu kalau tidak salah kalau mengenai keamanan ya, ganti Kapolri, ya kan? Kemudian reformasi kepolisian supaya dia tidak otoriter, tentu saja termasuk angkatan darat juga ya. Saya nggak tahu TNI ya, saya bukan angkatan darat, jadi darat, laut, udara itu juga harus direformasi ya, supaya tidak dalam mengatasi gangguan tadi demo-demo itu juga lebih
bisa lebih kondusif gitu. Ya? bijak, kondusif segala macam. Karena menurut saya pengalaman saya itu kita kan dulu dilatih bagaimana cara mengatasi demo itu. Tidak boleh sekeras itulah ya sampai ada korban seperti itu. Itu musibah sebenarnya. Jadi menurut saya cara mengatasinya harus lebih matang, lebih dewasa dengan koordinasi yang baik antara aparat-aparat keamanan itu. Terus sedikit Jenderal, Yep. Mungkin masukan dari Jenderal kepada anak muda. Karena kan kalau kita lihat kondisi hari ini kan banyak isu yang berkembang akan berubah dari darurat sipil ke darurat militer gitu. Dengan adanya penambahan kodam baru dan sebagainya. Itu kan mungkin ada semacam keraguan ataupun ada sebuah prediksi akan terjadi sebuah kekacauan yang lebih besar dibanding yang terjadi belakangan itu. Nah, apa dari Jenderal kepada anak muda supaya lebih tenang menghadapi kondisi masa yang depan yang serba ketidakpastian? Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi berkaitan dengan isu darurat militer, itu kan mungkin wacana yang muncul dari orang yang mungkin boleh jadi paranoid ya, mungkin ya takut berlebih-lebihan ya. Dan saya kira itu sudah banyak tanggapan dari berbagai para ahli bahwa itu darurat militer itu sangat jauh lah. Itu cuma wacana-wacana yang mungkin dilemparkan oleh sekelompok orang tertentu yang terancam oleh perasaan ancaman paranoid lah kira-kira itu. Jadi enggak, saya tidak yakin, bukan tidak yakin lah, terlalu jauh untuk sampai kondisi ini harus ada darurat militer ya. Kan itu risikonya besar sekali. Ya apalagi kalau militernya belum cukup bijak gitu ya. Bijak ya. Tapi saya tidak yakin itu akan terjadi ya. Yang kedua mengenai pengembangan organisasi itu memang saya pikir itu ya mungkin karena pemerintah juga sudah semakin berkembang ya dari berapa provinsi dulu 27 menjadi 30 sekian, sekarang menjadi berapa provinsi ya udah. Itu mungkin bagian dari suatu proses untuk supaya ada keseimbangan lah di dalam ya pengendalian dan pengawasan masalah keamanan di beberapa daerah. Jadi nggak kaitan dengan kondisi sekarang, itu ada sebelum ini. Yang pemekaran itu. Ya. Baik pemirsa, demikian ya untuk diskusi kita dengan Pak Nurrahman kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Jenderal. Terima kasih. Ya. Veritas, Probitas, Justisia. Racikan Berita